Apa yang terjadi? Di mana ini? Siapa pria ini? Kenapa aku memegang pisau? Apa aku akan menghabisi pria ini? Sakit sekali. Ini akan patah. Nenek buyut, aku kan sudah minta maaf padamu. Bisa tolong Anda bermurah hati padaku? Minta maaf? Aku sudah bertahun-tahun ini bekerja keras mati-matian, berusaha mencari uang, setelah susah payah mengumpulkan uang, melunasi cicilan rumah, dan akan segera memulai hidup yang sangat kuimpikan, hidup yang santai. Sebelum aku bisa merasakannya, kalian malah menjemputku ke sini. Seandainya hidupku memang sudah berakhir, aku tidak akan keberatan. Tapi di buku usia ini, sudah tertulis dengan sangat jelas, kalau aku bisa hidup sampai 98. Apa gunanya maafmu itu? Sekarang, Ini semua salah kami. Tentang Bai Wuchang ini, dia itu anak magang yang baru datang. Dia masih belum ahli dalam pekerjaannya. Anda? Karena Anda sangat baik hati, lihatlah wajahku ini dan maafkanlah. wajahmu tidak berguna bagiku. Hidup bahagiaku hancur seketika oleh kalian. Apa kalian tahu bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang kulalui, dan rasa sakit yang kutanggung? Tiap bekerja kau selalu salah, tapi bentuk tubuhmu lumayan juga. Suruhan Ruan, buang sampahnya. Suruhan Ruan, buatkan secangkir teh. Ambilkan makanan pesananku. Kau ini, kerja lembur siang malam seperti itu, pada akhirnya, jabatan direktur itu tetap akan jatuh kepadaku, kan? Semangat ya. Bertahun-tahun ini, aku berhemat sekali, dan hidup dengan sangat pelit. Susah payah beli 2 unit rumah, rencananya 1 untuk disewakan, dan 1 untuk ditinggali. Kalian malah, aku tidak peduli lagi. Kalaupun aku harus tiada, akan kubawa kalian bersamaku. Ayo, lawan aku. Aku akan mengirimmu bereinkarnasi. Aku akan mengirimmu untuk terlahir kembali. Bukankah yang kamu inginkan adalah menjalani hidup dengan santai? Itu mudah. Aku akan segera mengirimmu untuk terlahir kembali. Aku akan memberikan bonus tambahan berupa paket ingatan yang tetap utuh, agar kamu bisa menikmati kekayaan di dunia dan menjalani hidup yang nyaman selamanya. Bagaimana menurutmu? Ingatan tetap utuh? Apa gunanya hal konyol itu? Baik. Kalau begitu aku beri tambahan lagi, yaitu paket hadiah Super VIP. Biarkan Bai Wuchang menjadi sistem pribadi 24 jam milikmu. Kamu adalah pemiliknya. Apapun permintaan yang kamu miliki, kamu bisa meminta bantuannya. Baik. Aku juga akan memberimu 1 bonus lagi yaitu sistem keberuntungan super. Seberapa besar keberuntungannya? Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa tak terkalahkan. Aku jamin kamu akan hidup serba lancar dan didekati oleh dewa kekayaan. Tapi, mengapa aku harus mempercayaimu? Mendengar saja belum tentu benar, melihat langsung barulah nyata. Coba lihatlah, inilah masa depan yang akan kamu jalani, hidup dengan sangat santai. Aku mau makan itu. Mantap. Sekarang kamu sudah percaya, kan? Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Bagus, sekarang berangkatlah. Apa yang terjadi? Di mana ini? Siapa pria ini? Mengapa aku memegang belati? Apa aku harus menghabisi pria ini? Apa aku tidak salah dengar? Jangan-jangan kita sedang bermain permainan dewasa. Pemilik tubuh ini sebelum aku bereinkarnasi, suka bermain yang memacu adrenalin begini. Siapa kamu? Sangat panas? Tuan host, selamat karena kamu telah terikat dengan sistem kesuburan.
Aku adalah Bai Wuchang, dibuang ke sini untuk menjadi sistemmu. Saat ini kamu berada di istana kekaisaran negara Zhao. Kamulah satu-satunya wanita di istana ini yang punya kesempatan punya anak. Asalkan bisa naik ke tempat tidur kaisar dan melahirkan putra mahkota, kamu akan bisa hidup santai dengan kekayaan yang melimpah. Hidup santai yang kuinginkan itu hidup tenang, bukan maksudnya harus berbaring terus di atas ranjang. Siapa kamu sebenarnya? Bos tahu kalau dia sudah membuatmu susah. Tapi Makanya kenapa dia ada di sengaja ranjangku? memberimu pria tampan berotot satu ini, agar kamu bisa menikmatinya semalaman. Sedang apa kamu di sini? Benar-benar pria yang sangat tampan. Tunggu sebentar. Jadi yang kalian maksud dengan sistem keberuntungan itu, ternyata maksudnya mudah hamil, kurang ajar Rajayan? Aku ini orang yang tidak ingin punya anak, kenapa kamu malah memberiku sistem mudah hamil? Xiao Bai, cepat tolong aku. Meskipun dia pria tampan, aku tidak ingin menyerahkan kehormatanku sembarangan. Ini adalah istana kekaisaran. Jika aku ketahuan berhubungan gelap dengan pria, itu adalah hukuman berat. Ada yang salah dengan arak kemarin? Sial? Tadi malam, siapa wanita yang ada di tempat tidurku? Ibu Suri tiba. Ibu? Putra mahkota, selamat ya. Kamu akan segera mendapatkan keturunan. Ibu? Apa yang Anda bicarakan? Penasihat kekaisaran melihat ramalan bintang, bahwa bintang putra mahkota muncul di timur. Dikelilingi oleh banyak bintang, ini adalah pertanda keluarga akan diberkati banyak keturunan. Apa? Jadi Anda yang menaruh obat itu di dalam mangkuk? Bagaimanapun, aku adalah ibumu. Putra mahkota tidak perlu berterima kasih. Tadinya semalam, aku sudah mengatur selir Agung Yu untuk melayanimu. Tak disangka selir Agung Yu itu malah jatuh pingsan tanpa alasan. Sedangkan orang yang melayanimu semalam, adalah orang lain. Tapi Ibu, Anda tahu bahwa aku sama sekali tidak tertarik pada wanita-wanita itu? Putra mahkota, saat ini negara Dazhao kita sedang dalam keadaan terdesak. Penasihat kekaisaran sudah bilang, wanita misterius ini tidak hanya bisa memberikan keturunan, tapi dia juga bisa menyelamatkan negara. Dia adalah wanita pilihan langit. Wanita pilihan langit? Sebenarnya siapa dia? Putra mahkota jangan terlalu banyak berpikir. Di istana ini, kalau bukan selir, ya pelayan. Sudah bertahun-tahun, jarang sekali ada wanita yang berhasil naik ke tempat tidurmu. Prajurit, geledah seluruh istana, pastikan untuk menemukan wanita yang melayani kaisar semalam dan bawa dia ke hadapanku. Rajayan yang kurang ajar, beraninya membuatku berinkarnasi ke dalam istana kerajaan kuno. Aku sudah menonton begitu banyak drama perebutan kekuasaan istana. Bisa bertahan hidup di istana ini saja, sudah sangat beruntung. Bagaimana mungkin aku bisa bersantai dan menjalani hidup yang nyaman? Tidak akan pernah bisa. Apakah kau sedang mempermainkanku? Kalian harus mencari dengan teliti. Istana ini sangat luas. Lagi pula kita belum pernah melihat orang yang melayani kaisar tadi malam. Bagaimana cara mencarinya? Meski sulit, kita tetap harus menemukannya. Gawat, mengapa ini jalan buntu? Lancang. Bagaimana mungkin Baginda Raja mencintai seorang pelayan istana? Hanya orang pertama yang bisa melahirkan putra mahkota yang dapat dinobatkan menjadi permaisuri. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mendahuluiku. Selama bertahun-tahun, meskipun ada ribuan wanita cantik di istana, tidak ada satupun yang berhasil melayani kaisar. Dia hanyalah seorang pelayan rendah, mana mungkin dia bisa bersama kaisar? Diam. Pokoknya, aku harus menemukannya sebelum Baginda Raja dan Ibu Suri menemukannya. Aku akan mencarinya. Aku akan membuatnya benar-benar tiada. Selir Agung sudah berpesan. Jika tidak bisa menemukannya, kitalah yang akan dihabisi. Aku juga tidak tahu siapa orang yang tidak tahu diri itu, sampai berani melawan Selir Agung Yu. Di istana ini, siapapun yang menentangnya, pasti akan berakhir dalam penderitaan yang sangat menyakitkan. Lebih baik kita cepat cari lagi. Dalam istana ini, siapapun yang melawannya, semuanya akan berakhir dengan sangat menderita. Sebaiknya kita segera mencarinya. Tuan penjaga, aku baru saja melihat seseorang yang mencurigakan berlari ke arah sini. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih banyak UR. Jalan,
Orang ini adalah... Orang ini adalah sahabat terbaikmu di sini. Namanya adalah UER. Kakak Su, dari mana saja kamu semalam? Kenapa tidak pulang semalaman? Tempat ini tidak aman. Ayo kita segera pergi. Istana kekaisaran ini benar-benar tidak bisa ditinggali. Barang satu detik pun, aku harus cari kesempatan untuk segera kabur. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Pelayan istana kecil di hadapanku ini, mengapa terasa begitu akrab? Jangan-jangan. Bukankah dia pria tampan yang semalam kubuat pingsan karena kutendang? Dia tidak mungkin datang ke sini untuk membalas dendam padaku, kan? Tidak mungkin. Semalam dia mabuk berat seperti itu, seharusnya dia tidak mengenaliku. Aku bertanya padamu, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah ini sudah jelas? Aku mau memanjat tembok untuk keluar istana. Apa? Keluar istana? Besar sekali nyalimu. Kamu? Tidak menyangka kan? Aku sudah terlalu banyak menonton drama pendek klise. Aku sudah tahu, sejak lama kamu akan bertingkah seperti ini. Drama pendek? Sobat, di sini tidak ada orang lain. Berhentilah berlagak sok suci. Sepertinya pelayan istana ini tidak mengenali aku. Karena pertemuan ini adalah takdir. Bantu aku sedikit. Jongkoklah sekarang. Beraninya kamu menyuruhku? Kamu berani menyuruhku jongkok? Kita semua hanya pekerja rendahan di istana ini. Bantu aku ya. Aku mohon padamu. Bagus sekali. Akhirnya aku akan kabur dari istana ini. Sampai jumpa. Kamu, Akhirnya berhasil merangkak keluar. Mana mungkin, di tempat terkutuk ini, masih ada begitu banyak tembok kota lagi? Sampai jumpa. kamu. Tidak mungkin. Ternyata ada begitu banyak tembok kota. Sebagai seorang pengawal biasa, kemampuan meringankan tubuhmu sangat hebat. Siapa yang bilang aku ini? Apakah itu kamu tadi malam? Sebelah sana. Apakah semalam kamu yang melayani di tempat tidur? Kenapa di mana-mana aku selalu bertemu para pengawal ini? Menyebalkan sekali. Jangan-jangan orang yang mereka cari adalah kamu? Cari apanya? Orang yang mereka cari adalah orang yang melayani semalam. Aku tidak melayani siapapun. Untuk apa menangkapku? Lalu apa yang kamu takutkan? Bukan urusanmu. Xiao Bai. Apakah ada cara bagiku untuk menghindari para pengawal ini? Itu mudah. Kamu hanya perlu melakukan kontak intim dengan pria untuk meningkatkan poin. Kontak intim? Apa maksudnya? Haruskah aku mengajarimu juga? Begini saja. Kamu cium paksa pria tampan di depanmu ini sebanyak 3 kali. Maka kamu bisa memicu perpindahan darurat. Yang benar saja? Apa kalian yakin tidak sedang mengerjaiku? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Dasar raja yang sialan. Kamu menggunakan berbagai cara untuk mempersulitku. Sudahlah, lagi pula dia pria tampan, aku juga tidak rugi. Kamu sungguh lancang. Jangan banyak bicara sekali lagi. Tahukah kamu siapa aku? Sepertinya ada pergerakan di sana. Ayo, kita periksa. Terakhir kali, ayo. Aku tidak bisa terus bersikap pasif begini. Kamu, sihir macam apa ini? Cari ke arah sana. Hei, aku bertanya padamu, mengapa kita dari pagar pembatas itu bisa sampai ke sini? Ini hanya trik kecil saja. Kamu tidak perlu terlalu kagum padaku. Sudah tidak pagi lagi. Perjalanan kita masih jauh. Sampai bertemu lagi jika berjodoh. Apa yang kamu lakukan? Begitu besarkah keinginanmu untuk lari dari istana? Memangnya apa yang buruk dari istana ini? Apanya yang bagus dari istana? Setiap hari aku selalu merasa ketakutan dan tidak ada kebebasan sama sekali. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Kamu harus tahu bahwa para wanita di istana belakang ini
Jika beruntung, bisa mendapatkan perhatian dari kaisar, bisa merubah nasib seketika, dan menikmati semua kemewahan ini. Apakah hal itu tidak bagus? Maaf sekali. Tapi tujuanku bukan di situ. Aku hanya mengejar kebahagiaan, kedamaian, dan hidup santai. Dengan banyak uang, percuma bicara, kamu tidak akan mengerti. Aku beritahu padamu, di sini benar-benar tidak aman. Aku pergi dulu. Belum pernah ada yang bicara seperti itu pada saya. Lapor yang mulia, saya sudah memeriksa semua selir dan pelayan istana. Sayangnya, masih tidak bisa ditemukan orang yang melayani Anda semalam. Bukan selir, dan juga bukan pelayan. Lantas siapa orang itu? Saya juga penasaran. Sepertinya dia lenyap begitu saja. Di dalam istana ini, semua wanita sangat berharap bisa mendapatkan perhatian dariku. Hanya wanita ini saja. Selain menolak melayaniku, dia bahkan memukulku, lalu kabur di malam hari. Sebenarnya siapa dia? Mungkinkah? Kakak Su, kenapa baru pulang? Jangan tanya lagi. Istana ini terlalu besar. Aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu ingin kabur? Oh iya, UER. Apa kamu tahu? Apa ada cara bagi pelayan istana untuk keluar dari istana? Jika pelayan ingin meninggalkan istana, hanya ada satu cara, yaitu mengumpulkan 10.000 keping perak untuk menebus diri. Tapi bagi pelayan rendahan seperti kita, seumur hidup pun tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kita hanya bisa menua dan tiada di istana. Apa? Menua dan tiada di sini? Aku tidak mau menghabiskan hidupku di istana. Aku harus mencari cara untuk cepat cari uang. Betul. Para selir itu, semuanya ingin memikat hati kaisar. Uang mereka yang paling mudah didapat. Kakak Su, semuanya sudah baik-baik saja. Kenapa kamu ingin pergi? Bagaimana caraku menjelaskannya pada gadis lugu ini? Tidak mungkin aku bilang di kehidupan lalu aku adalah pekerja keras yang malang, dan setelah terlahir kembali di masa kuno, aku tetap menjadi pekerja kelas bawah yang paling hina. UER sayang, apa kamu rela begitu saja menua dan tiada di dalam istana? Apa kamu tidak pernah terpikir untuk mengubah hidupmu? Mana berani aku bermimpi setinggi itu. Di hidup ini, asalkan aku bisa tenang menjadi seorang pelayan istana kecil, aku sudah merasa cukup puas. Dasar orang-orang kaya yang kejam ini. Sialan kalian para penguasa maut. Jika, di kehidupan ini, aku tetap tidak bisa lepas dari nasib malang sebagai pekerja kasar, lebih baik aku buat perhitungan saja. UER. Singkatnya, tenang saja. Asalkan aku punya cukup uang untuk pergi dari sini, aku pasti akan membawamu. Hidup enak dan penuh dengan kemewahan. Xiaobai. Poin yang kukumpulkan sebelumnya, tuliskan semuanya, menjadi beberapa materi kursus, aku ingin menjual materi pelatihan. Jual materi apa? Materi yang mengajarkan para selir, cara memikat hati kaisar, materi semacam itu. Cepat pergi sana, ambil semua ide dari drama persaingan istana yang paling populer, rangkum semuanya, dan buatkan panduan lengkap untukku. Siap laksanakan. Selain itu, siapkan juga beberapa ramuan agar mudah hamil. Ramuan itu pasti akan terjual dengan harga tinggi. Siap perintah Tuan. Tujuh aturan utama untuk menaklukkan hati sang raja. Teknik jitu memahami apa yang diinginkan penguasa. Sempurna, identitas sebagai mentor istana belakang, hanya suruan-ruan yang pantas menyandangnya. Apa mungkin seseorang ingin menghabisiku? Jika tidak segera menyingkirkan kaisar, aku akan membuat hidupmu lebih menderita daripada tiada. Membunuh kaisar? Jadi, pemilik tubuh ini sebenarnya seorang pembunuh? Lalu orang yang memberi perintah itu, siapa sebenarnya? Raja akhirat sialan? Beraninya dia menjebakku lagi? Sepertinya, situasiku jauh lebih berbahaya 100 kali lipat dari yang kukira. Aku harus segera mencari uang, lalu pergi dari tempat yang bisa membuat nyawaku melayang kapan saja ini. Kakak Su, daganganmu ini laris manis ya. Di istana belakang ini, siapa yang tidak ingin hamil anak kaisar? Kita benar-benar akan kaya raya. Tentu saja, saat aku sudah mengumpulkan 20.000 dolar, aku akan segera membawamu keluar dari istana. Saudara-saudara sekalian, Cepat kemari. Mari mampir, jangan sampai terlewatkan. Ramuan kesuburan rahasia dijamin setelah dikonsumsi.
akan langsung menghangatkan rahim dan membantu kehamilan, agar kasih sayang kaisar terus mengalir. Apa benar sehebat yang kamu katakan? Jangan-jangan ini cuma tipuan? Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Aku tidak akan menipu siapapun. Jika aku berbohong, ambil saja nyawaku. Xiao Bai, cepat buatkan aku beberapa pakaian dalam milik kaisar. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ada semilir angin di bagian bawah? Kemana perginya celana dalamku? Para nyonya, silakan lihat, benda apakah ini? Bukankah ini milik kaisar? Benar? Warna ini dan sulama naga ini. Dia bahkan bisa mendapatkan celana dalam kaisar, dia pasti punya kemampuan hebat. Benar juga. Aku mau yang ini. Tunggu dulu. Saudara-saudara sekalian, ada yang aneh. Kita bahkan tidak bisa menemui kaisar, lalu apa gunanya membeli benda-benda seperti ini? Masuk akal juga. Sudahlah, kami pergi saja. Saudara-saudara sekalian, jangan pergi dulu. Untuk urusan sepele itu, aku sudah memikirkannya untuk kalian. Lihat ini. Ini semua adalah rahasia unik yang kubeli dengan harga mahal. Dijamin setelah kalian mempelajarinya, kalian bisa mendapatkan perhatian kaisar. Ditambah dengan ramuan kesuburan ini, para nyonya pasti bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Benarkah? Cepat perlihatkan padaku panduan langkah demi langkah tentang cara merayu kaisar di tempat tidur. Ini bagus. Aku mau yang ini. 36 taktik istana belakang. Aku mau yang ini. Aku mau. Yang ini juga tidak buruk. Satu orang dapat satu. Satu orang dapat satu. Aku mau borong semuanya. Aku borong semuanya. Ini semua milikku. Milikku. Ini milikku. Kali ini kita benar-benar akan kaya. Jangan berebut. Ini untukmu. Semua untukmu. Yang ini juga cukup bagus. Suruhan-ruan, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini, kita tidak perlu lagi bekerja seperti kuli. Sekarang ayo kita segera mengemasi barang, lalu menebus diri untuk keluar istana. Lapor yang mulia, pelayan istana yang Anda minta saya cari sudah ditemukan. Namanya Suruhan Ruan, seorang pelayan pembersih di taman istana. Suruhan Ruan, pantas saja dia tidak mengenalku, ternyata dia hanya seorang pelayan pembersih kelas rendah. Ayo, mari temui Suruhan Ruan ini. Ini benar-benar menyebalkan. Benar-benar membuatku kesal. Katamu dia orang yang nyata. Apa dia menghilang begitu saja? Ibu Suri, jangan khawatir masalah ini. Sudah aku ketahui titik terangnya. Benarkah? Siapa dia? Jika tebakanku benar, orang ini mestinya seorang pelayan pembersih bernama Suruhan Ruan. Bagus sekali. Ayo, mari kita temui sekarang juga suruhan-ruan ini. Ayo pergi. Mari. Cepat katakan, di mana Suruhan Ruan? Lapor yang mulia, lapor Ibu Suri, Suruhan Ruan, dan UR telah. Ada apa dengan Suruhan Ruan? Cepat bicara. Mereka dibawa pergi oleh Rong Mei. Apa? Selir Agung Yu? Angkat kepalamu. Biarkan aku melihatmu. Itu kamu. Kudengar kamu melayani Yang Mulia di kamar kemarin lusa. Lapor Selir Agung. Saat itu perut saya sakit, semalaman saya mengalami diare. Benar Nyonya, saya bisa menjadi saksinya. Itu tidak penting. Aku lebih baik menghukum orang yang salah daripada membiarkan satupun ancaman lolos. Seret mereka berdua dan beri pelajaran berat sampai tiada. Lalu buang jasad mereka ke kandang hewan. Seret mereka berdua keluar dan habisi. Lalu buang jasadnya untuk makanan anjing. Lepaskan. Baiklah, di kehidupan kali ini, kamu masih saja tetap semenyebalkan itu. Dulu, kamu merundungku habis-habisan. Tapi kali ini, aku memiliki bantuan sistem dari Yama. Aku tidak akan lagi membiarkanmu menindasku. Aku katakan padamu sekali lagi, malam itu aku tidak melayani kaisar. Lagi pula, hal semacam melayani itu, aku sama sekali tidak sudi. Menarik sekali. Baru pertama kali ini aku mendengar. Di dunia ini ternyata ada wanita yang tidak mau melayani kaisar. Setiap orang punya tujuannya sendiri, tidak setiap orang berambisi sama sepertimu. Kamu berani mengejekku? Seret keluar dan habisi dia. Kamu berani mengabaikan nyawa manusia? Apa kamu tidak takut jika orang lain mengetahuinya? Aku adalah pemimpin tertinggi di istana Zuhei ini. Adakah hal yang tidak berani aku lakukan? Seret keluar, Dasar wanita buruk rupa, berhati licik, semoga kamu celaka, berhenti. Wanita sampah sepertimu, ternyata mulutmu cukup beracun juga. Baiklah, jika membiarkanmu tiada begitu saja.
Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Lebih baik, biarkan aku bermain-main sedikit denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Bawa kemari. Guru nasional berkata bahwa orang yang melayani semalam adalah orang yang pertama kali melahirkan putra mahkota. Entah apakah pisau kecilku ini? Jika membuat beberapa lubang di perutmu, apakah kamu masih bisa melahirkan bayi? Tidak boleh. Aku susah payah bisa terlahir kembali, dan sudah susah payah mengumpulkan uang untuk menebus diriku agar bisa keluar dari istana. Aku tidak boleh tamat begitu saja di tangan wanita bodoh ini. Xiao Bai, keluar sekarang. Aku di sini. Tapi sekarang kamu tidak punya poin lagi. Berhutang saja dulu. Tentu, aku pun sudah tidak tahan melihatnya. Meski nanti aku dimarahi atasan, aku akan membantumu menghukum selir jahat ini. Hamba mohon yang mulia Selir. Mohon ampuni Kakak Su. Beredar kabar di istana bahwa Kaisar tidak tertarik pada wanita. Kakak Su sangat tidak mungkin dia melayani semalam. Nyonya Selir. Pelayan rendah, ini bukan tempatmu untuk bicara. Kaisar tidak tertarik pada wanita. Mungkinkah dia menyukai pria? Itu tidak penting. Aku hanya ingin menyingkirkan seorang pelayan istana. Apa aku masih butuh alasan? Pergilah ke sana. Ini, apa yang sedang terjadi ini? Selir Agung, bukannya kamu mau menusukku? Lama sekali sih. Yang mulia, ampuni saya. Yang mulia, Yang mulia, mohon ampuni saya. Yang mulia. Yang mulia, ampuni saya. Yang mulia. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Su, ada apa dengan dirinya? Itu rahasia. Kenapa kalian semua bengong? Cepat pikirkan cara. Kalau tidak, wajahku akan hancur. Jangan ada yang bergerak. Selir Agung, apa kamu tertarik untuk melakukan transaksi denganku? Baiklah. Katakanlah, aku akan menyetujui semuanya. Asalkan kamu menghentikan pisau ini. Aku ingin kamu melepaskan kami sekarang, lalu berikan kami $50.000 dan antar kami keluar dari istana. Jangan harap. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Di dalam istana ini, apa yang akan terjadi jika wajahmu hancur? Bukan saja tidak bisa memberikan keturunan bagi kaisar, bahkan status sebagai selir agung pun bisa hilang. Baik. Aku setuju. Aku setuju padamu. Asalkan kamu menghentikan pisau ini, apapun akan aku turuti. Lapor. Yang mulia, ada berita militer darurat dari garis depan. Anda perlu segera menanganinya. Ibu Suri, aku serahkan urusan di sini kepadamu. Mohon lindungi Suruhan-Ruan dengan baik. Pergilah. Astaga, begitu cepat aku mendapatkan $50.000. Sepertinya keributan kita ini sebanding dengan hasilnya. Ibu Suri tiba. Kenapa dia ada di sini? Mungkin Kish dia adalah pengawal di sisi Ibu Suri? Suruhan-Ruan, katakan kepada Ibu Suri, orang yang melayani Kaisar malam itu, apakah benar itu dirimu? Menjawab Yang Mulia Ibu Suri, sungguh itu bukan saya. Malam itu perut saya sakit, terus-menerus muntah dan diare. Sepanjang malam saya berada di toilet, UER bisa menjadi saksinya. Melapor kepada Ibu Suri. Apa yang dikatakan Kakak Su adalah kebenaran yang sesungguhnya. Xiao Shizi, apakah yang mereka katakan itu benar? Melapor pada Ibu Suri, malam itu saya pergi ke kamar samping, dan mereka tidak berbohong. Lalu orang yang melayani Kaisar malam itu, sebenarnya siapa? Di dalam hati saya justru berharap bahwa dia adalah orang yang melayani malam itu. Xiao Bai, kurang ajar, cepat keluar. Aku datang. Anak manisku, jangan marah-marah begitu. Aku mau tanya, tua bangka Kaisar itu, meskipun dia sangat lemah, dia punya ribuan wanita cantik di istana belakang, masak tidak ada satupun yang bisa mengandung anaknya, harus menunggu aku untuk memberinya anak, ini benar-benar konyol. Itu bukan aku yang menentukannya. Pokoknya aku tidak mau. Yang kuinginkan adalah hidup tenang yang bebas dan santai. Kamu sekarang harus segera kembali. Beritahu bosmu, jika dia tidak setuju, aku akan kembali ke alam baka dan membakar habis seluruh tempat itu. Suruhan-Ruan, kali ini kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Bawa dia. Serang. Beri dia pelajaran yang setimpal. Camkan kata-kataku ini.
Atas segala perbuatanmu sekarang, aku akan membalasmu 1000 kali, bahkan 100 kali lipat. Gadis sialan. Sudah diambang maut pun masih tetap keras kepala. Sudah, cukup, berhenti memukulnya. Wajah cantik seperti ini, jika sampai bengkak, bukankah sangat disayangkan? Selir Agung Yu, apa kamu ingin wajahmu hancur lagi? Walaupun aku tidak tahu sihir apa yang kamu gunakan, tapi jangan harap kamu bisa menindasku. Aku hampir saja lupa. Kamu masih punya teman baik kan? Namanya? Yang mulia, namanya Yuer. Benar sekali, namanya Yuer, pengawal. Bawa pelayan tak tahu malu itu ke hadapanku. Yuer, 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 jangan berteriak terus, berisik sekali. Sudah tiada. Beraninya bersikap tidak sopan kepadaku, hanya ada satu konsekuensi, yaitu dilenyapkan. Kamu meremehkan nyawa manusia. Aku akan buat perhitungan denganmu, hentikan dia. Dasar Margayan yang keterlaluan, kamu bilang akan memberiku nasib yang baik, apanya yang nasib baik? Ini gila. Rasakan itu. Siapa yang menyuruhmu menyinggungku? Jika tidak memberimu pelajaran, coba lihat, di mana lagi letak kewibawaanku? Kalau begitu lebih baik aku tiada saja. Setelah aku tiada, aku akan ke alam baka mencarimu. Saat-saat itu tiba, semua penderitaan yang aku rasakan, aku akan membalasnya 1000 kali, 100 kali lipat, semuanya kepadamu. Juga untuk selir jahat sepertimu. Walaupun aku tiada, aku akan menyeretmu ke dasar neraka. Semua dendam dari masa lalu, hingga kini akan kusamakan. Aku akan membuatmu menderita untuk selamanya. Kamu, bicara sembarangan apa kamu? Apa kamu pikir aku ini mudah ditakut-takuti? Gawat, gawat. Gadis ini tidak boleh sampai tiada. Jika dia tiada, dia akan menyiksaku di alam baka. Qin Huan. Siapa itu? Pelayan muda yang kamu sukai itu, nyawanya tidak akan tertolong. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kamu harus peduli siapa aku? Cepat pergi dan selamatkan dia. Pengawal? Cepat ke sini, pengawal. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan ini? Jangan pikir aku mudah ditakuti. Apa Xiao Bai sudah siap? Sudah siap. Kenapa kalian semua hanya diam saja? Tangkap dia sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Sudah sekian lama aku hidup, aku tidak pernah dipukul seperti ini. Dasar orang kejam. Aku sudah sering menonton drama seperti ini. Sekarang aku akan memberi keadilan bagi semua orang. Selir, selir, tolong saya. Selir, selir, cepat selamatkan saya. Selir. Dasar wanita penyihir. Ilmu hitam apa yang kamu gunakan? Cepat lepaskan aku. Hari ini bahkan jika dewa sekalipun yang datang, aku tetap akan menamparmu sepuasnya. Nenek buyut. Nenek buyut, aku salah. Ampun, nenek buyut. Oh, sekarang kamu memohon ampun. Sekarang giliranmu. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa yang kulakukan? Hari ini aku bertindak mewakili seluruh pekerja keras di dunia ini, juga para pelayan di istana belakang ini, untuk menghakimimu. Biar kalian semua tahu apa itu arti dari sebuah pembalasan. Tamparan ini adalah karena di kehidupan sebelumnya, kamu mencuri prestasiku. Apa maksudmu kehidupan sebelumnya? Kamu merebut posisi direkturku. Posisi direktur apa? Cepat lepaskan aku. Tamparan ini adalah karena kamu memperlakukan nyawa orang seperti sampah dan menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Tamparan ini adalah untukmu karena telah membuat sahabat baikku tiada, Yue, dan sisa dari semua ini adalah bunga karena telah menindasku. Hentikan. Xiao Bai, sudah cukup. Nanti setelah aku tiada, aku akan pergi ke alam baka untuk menemui Raja Yan kalian dan membuat perhitungan. Cepat, cepat, cepat kemari dan tangkap dia. Cepat habisi dia. Habisi dia.
Titah Kaisar telah tiba, memanggil Suruhan Ruan untuk menghadap. Tunggulah di sini. Sebentar lagi Kaisar akan datang menemuimu. Sepertinya Raja Yan takut padaku, makanya dia memanggil Kaisar untuk menyelamatkanku. Apa yang terjadi? Terjadi lagi? Pedang ada di bawah bantal. Kaisar akan segera tiba. Kali ini, jangan biarkan aku kecewa lagi. Bos di balik layar dari pemilik asli tubuh ini. Sebenarnya siapa? Hebat sekali ya. Bahkan rencanaku bertemu Kaisar pun, dia mengetahuinya. Kenapa kamu ada di sini? Aku perhatikan, pengawal kecil. Kenapa setiap hari di istana, kamu selalu mondar-mandir? Tempat ini adalah ruang belajar kekaisaran? Sebaiknya kamu segera pergi. Kalau kamu saja bisa ke sini, kenapa aku tidak bisa? Kamu gila ya, berani sekali kamu minum teh Kaisar. Kamu. Sebaiknya kamu lekas pergi. Kaisar akan segera datang ke sini. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu nanti akan... Lapor Yang Mulia, ada laporan situasi militer darurat. Cepat masuk. Ada laporan situasi militer darurat. Apa? Kamu adalah Kaisar? Apa? Anda adalah Yang Mulia? Tidak mungkin, kan? Selama ini aku selalu menganggap Yang Mulia sebagai pengawal. Bahkan aku menyentuh dan menciumnya. Malam itu aku bahkan sempat menendangnya sampai pingsan. Tamatlah riwayatku, dia pasti sangat membenciku. Kali ini akan sulit bagiku untuk selamat. Tidak berguna. Mohon redam amarah Anda Yang Mulia. Hanya dalam 1 bulan, 7 kota telah jatuh. Apa saja yang dikerjakan oleh Lian? Sampaikan perintahku, copot jabatan Lian sebagai jenderal besar, dan gantikan dia dengan wakil jenderal Jili. Hamba laksanakan. Sudah puas melihatnya? Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Bagaimana mungkin Anda adalah Yang Mulia? Kenapa? Ini memang aku? Apa aku tidak terlihat seperti raja? Bukan begitu maksudku. Tapi selama ini aku mengira bahwa Yang Mulia adalah... Adalah apa? Tapi Anda jangan marah jika aku mengatakannya. Katakan saja. Aku selalu mengira kalau Yang Mulia adalah seorang kakek-kakek tua yang kondisinya lemah. Kondisinya lemah? Atas dasar apa? Coba Anda pikirkan sendiri. Jika kondisinya memang sehat, dengan ribuan selir cantik di istana belakang, mana mungkin tidak ada seorang pun yang hamil. Itu tandanya kondisinya sangat tidak sehat. Sudah tua tapi sok bergaya. Benar-benar menyedihkan. Kamu? Kita sudah sepakat untuk tidak marah. Sudahlah. Malam ini kamu juga sudah cukup terkejut. Kamu kembali dan istirahatlah dulu. Besok, aku akan menemuimu. Jangan pergi. Siapa? Bocah nakal. Bukankah kamu menyukainya? Setelah malam ini jika dia melarikan diri dari istana, siapa tahu dia akan menjadi wanita milik orang lain. Dia bahkan bilang kamu itu lemah. Susah payah. Aku membantumu kali ini, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Siapa kamu sebenarnya? Yang Mulia, Anda sedang bicara dengan siapa? Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Malam ini? Aku akan menunjukkan padamu apakah aku benar-benar lemah atau tidak. Jangan berpikir karena Anda adalah Kaisar, Anda bisa melakukan apapun sesuka hati. Cepat lepaskan aku, atau aku akan bertindak kasar padamu. Semua wanita di seluruh dunia ini telah mencoba segala cara untuk mendekatiku, berharap mendapatkan kasih sayangku, tetapi kamu malah berani menolakku. Apa kamu pikir aku adalah jenis wanita yang haus akan kekuasaan? Memangnya kenapa jika Anda seorang Kaisar? Aku tidak butuh itu. Wanita ini ternyata sangat berbeda. Harus kuakui, dia adalah wanita pertama yang membuat hatiku berdebar. Aku tidak boleh memaksanya. Aku berharap dia bisa melakukannya dengan sukarela. Kenapa dia berhenti? Apa mungkin memang benar seperti kata rumor, kalau dia lemah? Aku bisa tidak menyentuhmu, tapi kamu harus menginap di sini. Aku butuh kamu untuk menjadi tamengku. Yang benar saja, aku hanyalah seorang pelayan istana kecil. Bagaimana mungkin aku menjadi tamengmu?
Seandainya hal ini diketahui oleh selir-selirmu itu, bukankah aku akan dihabisi tanpa ampun? Hal yang kuinginkan. Memang agar mereka salah paham. Tapi kamu tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Kaisar ini ingin orang lain salah paham bahwa aku melayaninya, tapi tidak benar-benar menyentuhku. Apa mungkin kamu seorang penyuka sesama jenis? Apa maksudmu dengan itu? Kamu suka pria? Apa beraninya kamu? Bilang saja dari awal, saudari. Tenang saja, aku pasti akan menjaga rahasiamu ini. Karena kamu penyuka sesama jenis, maka aku merasa jauh lebih lega. Saudari, Saudari, mengapa setelah dia salah paham bahwa aku menyukai pria, dia jadi bisa selancang ini? Sudahlah, jika memang begitu, aku akan mengikuti permainannya saja. Mungkin dengan cara ini bisa mendekatkan hubunganku dengannya. Benar, kita berdua sekarang adalah saudari yang baik. karena kita berdua sudah menjadi saudari, urusanmu pasti akan aku simpan rapat-rapat. Sekaranglah kesempatan terbaik untuk membuat kaisar ini tiada. Tidak, aku tidak boleh menghabisinya. Aku bukan pemilik asli tubuh ini. Tapi jika aku tidak menyelesaikan misinya, orang di balik layar tidak akan melepaskanku. Sudahlah, kaisar adalah yang terkuat. Asal ada kaisar yang melindungiku, aku tidak takut pada siapapun. Selamat, bayi tuan telah berhasil menempel di rahim. Berdasarkan sistem kehamilanmu, secara khusus kuberikan hadiah kehamilan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Apa? Kita tidak melakukan apapun. Bagaimana mungkin aku hamil? Bai Wuchang, cepat keluar kamu. Aku datang. Nenek buyutku, sayang. Ada apa lagi? Aku ingin bertemu Raja Yan. Atur sekarang juga. Mana ada orang yang secara sukarela minta bertemu dengan Raja Yan? Permintaan seperti ini baru pertama kali aku mendengarnya. Jangan banyak bicara. Aku ingin bertemu dia sekarang juga. Baik. Kamu akan bertemu dengannya. Bisa turunkan itu dulu? Ayo, makan ini. Maka kamu bisa bertemu Raja Yan. Kotoran telinga? Ini obat bius. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bisa-bisanya aku makan obat ini hanya demi bertemu Raja Yan. Kekacauan macam apa ini? Tolong. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Aku bilang nenek buyut, jangan begitu kasar padaku. Bisakah kamu menjadi wanita anggun? Wanita anggun apa? Aku sudah hampir mati kamu kerjai. Hari ini aku harus melampiaskan kekesalanku. Lihat bagaimana aku membuat perhitungan denganmu. Tolong aku, Xiao Bai, jangan hanya menonton di sini. Bagaimana kalau kamu menaiki bahu Xiao Bai, agar amarahmu reda? Naiki saja kepalamu. Dasar kamu pembohong besar. Katanya akan memberiku kehidupan yang tenang, tapi ternyata begitu aku terbangun, malah harus berurusan dengan masalah ini. Katanya akan memberiku sistem keberuntungan. Ternyata malah sistem kehamilan. Kamu sengaja mempermainkan kata denganku, ya? Kamu benar-benar sangat jahat. Aku dan Yang Mulia tidak melakukan apapun, tapi kamu malah membuatku mengandung anak kembar. Ini benar-benar luar biasa, tak masuk akal. Aku hanya merasa terburu-buru. Bukankah aku melakukannya agar kamu bisa menikmati kekayaan dan kemewahan di dalam istana? Hanya jika kamu mengandung keturunan kaisar, barulah kamu bisa menjadi orang yang paling berkuasa di bawah kaisar dan berada di atas semua orang. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Omong kosong. Kalau menurutku, sebaiknya kamu jangan jadi penguasa alam baka lagi. Pergilah menjadi dokter saja, yang khusus mengobati masalah kesuburan. Hukum dia untukku. Jika tidak, aku akan membakar istana alam baka milikmu ini. Sampai hangus hari ini. Mari bernegosiasi. Kita negosiasikan saja. Apapun permintaanmu, aku akan menyetujui semuanya. Pertama, aku ingin UER kembali lagi. Itu tidak mungkin. Dia sudah tiada. Sebagai pemimpin alam baka, aku harus bertindak dengan adil. Halah, sudahlah. Waktuku di dunia sebenarnya belum berakhir, tapi kalian malah salah menarik jiwaku. Alam baka milikmu ini hanyalah sebuah organisasi yang tidak becus, berhenti berpura-pura serius di depanku. Bisa atau tidak? Baiklah, bisa. Begitu baru benar. Tapi sebenarnya tetap tidak bisa. Kamu sedang mempermainkanku, ya? Iya, aku setuju saja. Oke, puas, sebutkan permintaan kedua. Kedua, aku ingin kamu menghapus sistem poin yang menyebalkan itu selamanya. Setelah ini di negara Zhao, apapun yang aku inginkan, kamu harus memberikannya kepadaku. Kalau yang satu ini benar-benar tidak bisa. Aku bilang bisa, ya harus bisa.
Kataku bisa, ya bisa. Jangan emosi begitu, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kenapa? Sistem ini, sebenarnya dibuat saat kamu terlahir kembali, ini dirancang khusus untukmu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu mempermainkanku ya? Kamu memintaku menyentuh pria demi mendapatkan poin. Ini benar-benar niat yang buruk. Kamu harus tahu betapa aku sungguh memikirkanmu. Aku memintamu untuk intim dengan Qin Huan, karena hanya jika kamu mendapatkan cinta dari yang mulia, baru kamu bisa tak terkalahkan, dan bisa menikmati hidup dengan santai. Benar, hidup santai. Tapi yang aku inginkan adalah hidup yang bebas. Aku tidak mau setiap hari berurusan dengan selir-selir bermasalah itu untuk bermain intrik istana yang membosankan. Aku tidak peduli. Aku mau keluar dari istana. Bagaimanapun juga, aku sudah menyiapkan sebuah jalan menuju kehidupan yang kaya dan terang benderang untukmu. Entah kamu mau menempuhnya atau tidak, semua terserah padamu. Baik, tapi soal anak kembar itu aku tidak bisa terima. Kamu harus menyelesaikannya untukku. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa ada anak? Itu bisa diatur. Akhirnya masalah itu selesai juga. Kenapa kalian lagi? Kalian selalu saja muncul. Kudengar semalam kamu melayani yang mulia. Sialan kamu, Qin Huan. Kamu benar-benar mencelakaiku. Kamu mengakuinya, kan? Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu. Hari ini bagaimanapun caranya, aku akan menghabisimu. Serang. Kakak Su, Nyonya, ada hantu. Hantu? Nyonya, ada hantu. Hantu? Nyonya, Ada apa ini? Dia? Bukankah dia sudah tiada? Nyonya, dia memang sudah tiada. Saya sendiri yang menguburkannya, Nyonya. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau baik-baik saja. Kenapa kalian semua panik? Berdirilah. Meskipun dia itu hantu, aku tetap akan menghabisimu sekali lagi. Apa yang kalian lihat? Habisi mereka. Cepat pergi. Apa kali ini aku akan benar-benar tamat di sini? Xiao Bai, cepat pikirkan cara. Sama seperti sebelumnya, pindahkan aku secara instan juga boleh. Untuk pindah instan butuh poin. Poinmu sudah ditukarkan semua dengan 2 anak yang ada di kandunganmu. Cepat serang. Kedua anak itu, sudah aku biarkan Raja Yan mengambilnya. Setiap kali hamil poin akan otomatis habis, itu aturannya. aku baru saja hampir tiada. Jangan sampai aku celaka lagi. Kenapa masih bengong? Cepat buat perhitungan dengan mereka. Berhenti. Hentikan. Baguslah, Kaisar telah datang. Kali ini kita selamat. So, Ruan-Ruan, Kaisar memberi perintah. Atas nama langit, berikut titah Kaisar. Menetapkan Suruan-Ruan sebagai selir mulia Ruan, pindah ke Istana Liansi, dan menaikkan jabatan Yue'er menjadi kepala pelayan Istana Liansi. Selesai. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Hiduplah Kaisar, hiduplah selama ribuan tahun. Yang mulia, bagaimana Anda bisa? Kenapa? Selir Agung Yu, kamu punya masalah dengan ini? Saya tidak berani. Selir Mulia Ruan, kamu harus ingat, mulai sekarang, selama aku di sini, di dalam istana ini, tidak ada orang yang berani menyentuhmu sedikit pun. Terima kasih atas perlindungan yang mulia. Aku masih ada urusan. Nanti datanglah menemui aku di Taman Kekaisaran. Baik. Jadi kalian berempat, para bawahan tak berguna, tadi berniat menghabisi aku, ya? Kami bersalah. Mohon ampuni kami, Yang Mulia Permaisuri. Selir Agung Yu, sekarang aku juga seorang permaisuri senior. Jika kelak kamu ingin mencelakaiku, hal itu tidak akan mudah lagi. Kamu jangan bangga dulu, coba kamu cari tahu. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak permaisuri yang tiada di tanganku. Aku, Suruan-Ruan, bukanlah orang yang mudah takut. Sepertinya kamu sudah lupa dengan kemampuanku. Sudah lupa bagaimana rasanya tamparanku? Jangan pikir dengan trik murahanmu itu bisa menakutiku. Kaisar bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu tamat. Ini waktu minum teh sore, biar ku temani kamu. Kalian semua keluar dulu. Baik, Tuan. Saudariku, untung saja tadi ada kamu. Kalau tidak, aku pasti sekarang sudah kehilangan nyawa. Sekarang kamu sudah menjadi selir agung. Bagaimana cara kamu berterima kasih pada saudari baikmu ini? Biar ku pijat bahumu. Nah, begitu baru benar.
3 hari lagi adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Aku baru saja mengangkatmu jadi selir. Kuharap kamu bisa memberikan penampilan yang baik. Kamu harus bisa menarik simpati dari Ibu Suri. Oke, aku jamin tugas ini selesai. Baiklah, sekarang pergilah bersiap-siap. Tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Untuk menyiapkan kado yang bagus, aku butuh poin untuk ditukar dengan sistem. Kebetulan dia ada di sini, sebaiknya aku cari poin dulu. Saudariku, aku juga ingin memberi Ibu Suri sebuah kado yang istimewa, tapi kondisiku sedang tidak memungkinkan. Karena ini untuk hadiah Ibu Suri, aku akan mengabulkannya. Katakanlah, berapa uang yang kamu butuhkan? Bagus, uang yang datang sendiri. Sayang kalau tidak diambil. Tabung yang banyak sekarang, supaya nanti saat keluar istana hidupku tenang. $10.000? Bukan, maksudku $20.000. Aku beri kamu $50.000. Wah, kamu baik sekali saudariku. Sangat murah hati. Tapi, selain uang ini, sepertinya aku juga butuh beberapa poin. Apa itu poin? Biarkan aku menyentuhmu. Semakin sering aku menyentuh, semakin banyak poin yang didapat. Apa? Saudariku, kita kan sudah sedekat ini. Kenapa harus merasa malu? Antar saudari ternyata mainnya sehebat ini. Sekarang giliranku ya. Tuanmu ini terlalu serakah. Ya, Serakah apanya? Tempat busuk ini penuh dengan jebakan. Bahaya mengintai di mana-mana. Jika aku tidak mencari poin lebih banyak, siapa tahu suatu saat nanti aku akan tertimpa nasib buruk. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Mengapa Anda terus saja menatapku seperti itu? Kamu, sebenarnya wanita macam apa? Mengapa selalu melakukan hal-hal yang sangat aneh? Rahasia? Ayo pergi. Entah mengapa, melihat wajahnya yang bahagia, aku justru merasa lebih senang daripada dirinya. Mengapa Ibu Suri menghela napas? Apakah aku kurang teliti dalam mengurus persiapannya? Putraku sudah mengatur segalanya dengan sangat baik. Hanya saja di dalam hati Ibu Suri, selalu memikirkan tentang wanita misterius itu. Harapan Ibu untuk segera menggendong cucu? Kapan akan bisa terwujud? Ibu Suri, Anda tidak perlu terburu-buru. Karena tidak bisa menemukannya, maka aku tidak akan mencarinya lagi. Pasti Ibu Suri sudah mendengarnya. Aku sudah mengangkat Suruhan Ruan menjadi selir. Aku sangat menyukainya. Aku yakin tidak lama lagi, pasti keinginan Ibu Suri akan terwujud. Suruhan Ruan? Maksudmu pelayan? Yang tempo hari Anda selamatkan dari tempat selir Agung Yu itu? Bagus sekali, putraku. Akhirnya ada gadis yang kamu sukai. Selir Mulia Ruan? Kemarilah. Duduklah di samping ibu. Putraku, seleramu sungguh luar biasa. Setelah Selir Mulia Ruan berdandan seperti ini, dia benar-benar cantik jelita. Yang Mulia Ibu Suri, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Saya secara khusus memilih sebuah harta karun yang langka untuk Anda. Saya harap Ibu Suri berkenan melihatnya. Baik, baik, baik. Selir Agung Yu sungguh penuh perhatian. Pelayan, bawakan ke hadapanku. Benda apakah ini? Benda ini adalah mutiara terang Yauci. Di seluruh dunia ini, hanya ada satu buah. Ini melambangkan Ibu Suri. Memiliki keberuntungan yang tiada tara. Cantik sekali. Sungguh sangat indah. Beri dia hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Oh, iya, adiksu. Kamu baru saja naik jabatan menjadi selir agung dan mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari Kaisar. Mungkinkah kamu datang dengan tangan hampa untuk merayakan ulang tahun Ibu Suri? Jangan katakan kalau kamu datang dengan tangan kosong hanya untuk memberi selamat pada hari ulang tahun Ibu Suri. Wanita jahat ini benar-benar tidak pernah berubah. Ingin melihatku jadi bahan tertawaan? Tidak akan kubiarkan. Mana mungkin begitu. Ibu Suri sangat menyayangiku, dan hari ini adalah hari ulang tahun yang sangat membahagiakan bagi beliau.
Tentu saja aku sudah lama mempersiapkan segalanya. UER. Melapor pada Yang Mulia Ibu Suri. Benda ini bernama kotak suara Wanxiang. Bukalah. Selir Mulia Ruan. Yang Mulia Ibu Suri begitu terhormat. Kenapa kamu hanya memberikan barang sepele seperti ini? Yang Mulia Ibu Suri, bukannya saya ingin memicu perselisihan? Tapi Selir Mulia Ruan ini benar-benar sama sekali tidak menghormati Anda. Selir Agung Yu, apakah kamu tidak merasa sedang memicu perselisihan sekarang? Kenapa harus dibilang memicu? Kamu memberikan barang seperti ini untuk membodohi Yang Mulia Ibu Suri, sedangkan yang saya berikan adalah mutiara kolam giok. Lagi pula, saya hanya tidak sanggup melihat ketidaktulusan ini saja. Yang Mulia Ibu Suri, meskipun hadiah saya ini tampaknya terlihat sedikit biasa saja, namun saya berani menjamin bahwa semua orang di sini pasti belum pernah mendengarnya. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat untuk Yang Mulia Ibu Suri. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Bagus, bagus sekali. Beri dia hadiah. Kemarilah. Apanya yang bagus? Bagus apanya? Yang Mulia Ibu Suri, Anda harus berhati-hati. Barang ini ditempeli dengan lukisan Anda. Mungkinkah kalau Suruan-Ruan berniat jahat, ingin mencuri nyawa Anda? Apa? Memang benar aku juga pernah mendengarnya. Di barat sana ada sebuah benda yang bisa mengambil bayangan seseorang, lalu bisa mencuri jiwa orang tersebut. Suruan-Ruan, teganya kamu. Kenapa kamu ingin menghabisi Ibu Suri? Mungkinkah? Mungkinkah kamu mata-mata dari negara Wu? Sudah cukup, hanya demi menjebakku. Kamu melakukan segala cara yang licik. Saat ini, negara Zhao sedang berperang dengan negara Wu, Suruan-Ruan. Dialah orangnya. Dialah orangnya. Dia adalah mata-mata dari negara Wu. Ibu Suri, Kaisar, mohon selidiki hal ini dengan saksama. Ini hanyalah sebuah kotak musik. Mana mungkin bisa mencuri jiwa orang. Ibu Suri, aku tahu. Anda mungkin merasa khawatir. Karena itu aku sudah mempersiapkan segalanya. UER. Menarik? Ibu Suri, jika benda ini benar-benar bisa mencuri jiwa, aku tidak mungkin sebodoh itu. Sampai membuat diriku dalam bahaya juga, bukan? Bagus, bagus sekali. Hadiah pemberian Selir Mulia Ruan ini benar-benar karya yang luar biasa. Selir Mulia Ruan sungguh penuh perhatian. Kemarilah, duduklah. Pantas saja bocah konyol itu sangat menyukaimu. Dia menyukaiku. Dia sendiri yang mengatakannya kepadaku. Aku sungguh merasa kasihan padamu. Seandainya Anda tahu bahwa putra kesayangan Anda tidak menyukai wanita, mungkin Anda sudah jatuh pingsan karena marah. Untunglah, dengan adanya dirimu, akhirnya ada harapan bagiku untuk segera menimang cucu. Lapor. Hormat saya kepada Kaisar. Ibu Suri, utusan dari negara Wu datang untuk menghadap. Apa katamu? Raja Chu telah mereka tangkap. Apa? Raja Chu tertangkap? Ibu Suri? Yang Mulia, Qin Yu adalah kakak kandungmu? Kamu harus berjanji padaku untuk membawanya kembali dengan selamat. Ibu Suri jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak tertimpa masalah. Melapor Yang Mulia, utusan negara Wu yaitu Wu Yong dan yang lainnya sudah menunggu di lapangan bela diri. Lapangan bela diri? Trik apa lagi yang dia mainkan? Wu Yong berkata, masih menggunakan metode pertandingan seperti sebelumnya, dibagi menjadi kompetisi sastra dan bela diri. Jika kita menang, mereka akan melepaskan Raja Chu secara alami. Namun jika kita kalah, dia berharap. Apa yang dia inginkan dariku? Dia berharap Anda mengaku kalah dan menyerahkan beberapa kota wilayah kita. Kurang ajar. Apakah mereka berpikir hanya karena memenangkan beberapa pertempuran dan menduduki beberapa kota bisa bertindak semena-mena? Yang Mulia, tapi sekarang Raja Chu ada di tangan mereka, apa yang harus kita lakukan? Kamu boleh mundur dulu. Aku harus memikirkan strateginya baik-baik. Hamba laksanakan. Saudari. Saudari, kamu tidak perlu khawatir begitu. Tentang kompetisi sastra atau bela diri itu, ceritakan padaku, siapa tahu aku bisa membantu. Aku pernah terpaksa bertaruh dengan mereka, seluruh pejabat sipil dan militer kerajaan,
Semuanya berakhir kalah, yang membuatku kehilangan 3 kota. Hanya mengandalkanmu saja, mana mungkin bisa menghadapi negara Wu? Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Jika aku bisa menyelamatkan Raja Chu, aku ingin kamu menyetujui satu permintaanku. Jika benar-benar bisa menyelamatkan Raja Chu, jangankan satu permintaan, bahkan 100 pun akan aku kabulkan. Baik, sepakat. Jika aku berhasil, aku ingin kamu memberiku kebebasan dan mengizinkanku keluar dari istana. Apa? Kamu ingin keluar dari istana? Kaisar tiba. Panjang umur yang mulia Kaisar. Semoga panjang umur selalu. Wuyong memberi salam kepada Kaisar. Berdirilah. Berani sekali kamu, Wuyong. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihat Kaisar? Aku adalah duta besar negara Hao, bukan rakyat jelata negara Zhao milikmu. Mengapa aku harus menyembah? Kamu... Kudengar, saat perlombaan antara kedua negara kita sebelumnya, baik itu dalam adu kepintaran maupun adu fisik, yang selalu bertanding adalah orang lain, sedangkan kamu, selama ini hanya bisa bicara besar saja. Lagi pula, namamu itu, ternyata memang sangat cocok. Wuyong, memang benar-benar tidak berguna. Kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu bicara sembarangan di sini. Aku hanyalah seorang pelayan istana biasa, yang tidak penting untuk disebutkan. Namun karena kamu sangat suka bertanding, hari ini aku akan meladeni permainanmu. Kaisar, apakah Anda sedang merasa tidak sehat sampai jadi bingung? Membiarkan seorang pelayan istana mengoceh tidak karuan di sini? Negara Zhao milikku penuh dengan orang-orang hebat dan banyak pahlawan yang tersembunyi. Untuk menghadapi dirimu, seorang pelayan istana saja sudah jauh lebih dari cukup. Bagaimana? Apa kamu takut? Aku takut padamu. Baiklah, karena kamu ingin mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi, kita harus buat kesepakatan dulu. Jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan Pangeran Chu dalam keadaan selamat sepenuhnya. Baik. Lalu bagaimana jika kami yang menang? Jika aku kalah, aku akan meminta Kaisar untuk menyerah. Suruhan Wan, beraninya kamu. Yang mulia, apakah perkataan wanita ini bisa dipercaya? Melihat sikapnya yang sangat percaya diri, mungkinkah dia sudah punya rencana? Baik, aku mempercayaimu. Wuyong, dia bukan sekadar pelayan istana biasa, melainkan selir mulia Ruan. Yang baru saja aku tunjuk, ucapannya tentu saja berlaku. Yang mulia, Anda harus pegang janji Anda. Jangan menarik kembali kata-kata Anda nanti. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita buat taruhan yang besar. Jika kamu kalah, selain melepaskan Pangeran Chu, kamu juga harus menyerahkan nyawamu. Apa? Dan aku juga akan menghabisi nyawamu. Apa? Kenapa? Tidak berani? Lalu bagaimana jika aku yang menang? Nyawaku akan menjadi milikmu. Kamu? Baiklah, kalau begitu kita bertanding memanah. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Selir mulia Ruan, kulihat dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak tahu cara memanah. Aku ini memang baru pertama kali ini memegang busur hari ini. Suruhan Ruan, berhentilah main-main, ini sangat berbahaya. Wanita bodoh ini jelas-jelas sedang mencari celaka. Xiao Bai, muncullah sekarang. Xiao Bai, sekarang kau hanyalah sistemku. Jadi saat ini, hanya aku yang bisa melihatmu. Orang lain tidak bisa melihatmu. Kau ingin aku membantumu memenangkan perlombaan? Tepat sekali. Asal kau bekerja sama denganku dan memenangkan pertandingan ini, maka kesalahanmu sebelumnya, saat kau salah mengambil jiwaku, akan aku anggap lunas. Sungguh? Tenang saja, aku adalah orang yang selalu menepati janji. Baiklah, setuju. Selir mulia Ruan, kau sama sekali tidak bisa memanah. Saran saya lebih baik kau menyerah saja. Aku sama sekali tidak mau melukai wanita. Kau meremehkan wanita, ya? Lihat anak panah ini. Bagaimana ini? Memasang anak panah saja kau tidak tahu? Sudahlah, asal tembak saja. Kenapa bisa jadi seperti ini?
Apa yang sedang kamu tunggu? Cepat lepaskan anak panahnya. Ini. Sihir macam apa ini? Ini namanya kemampuan. Mengapa kamu menganggapnya sihir saat kamu kalah? Kamu jelas sekali tidak bisa menerima kekalahan. Ruan, aku benar-benar telah meremehkanmu. Aku tidak terima. Boleh saja kalau tidak terima. Kemampuan apa lagi yang kamu punya? Tunjukkan saja semuanya, aku akan meladanimu sampai akhir. Jenderal Tan, tiada tandingan di bawah langit adalah petarung nomor 1 di negara Wu. Kamu ini wanita kecil, tubuhmu begitu kurus dan lemah, tak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jika kamu takut, masih belum terlambat untuk menyerah sekarang. Takut? Lelucon macam apa ini? Apa yang kalian pikirkan? Jadi bertarung atau tidak? Sikapmu boleh juga. Begitu semangat ingin dihajar. Apa? Kurasa kamu ingin segera buat perhitungan denganku. Siapa yang memukulku? Siapa yang memukulku? Jenderal Tan, hati-hati. Wanita ini sepertinya punya ilmu sihir. Anak kecil, aku meremehkanmu. Kamu. Aku tidak percaya ini. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Mau lanjut lagi? Benar-benar aneh. Aku akan menghadapimu. Selesai sudah. Ini bagaimana mungkin? Bagus? Bagus? Luar biasa. Ilmu wanita hina ini sungguh sulit ditebak. Kita harus segera memikirkan cara untuk menghabisinya. Tidak boleh membiarkannya merusak rencana besar kita. Ruan-Ruan, hati-hati. Ruan-Ruan, awas. Rasakan ini. Jenderal Tan. Jenderal Tan. Jenderal Tan. Selir Mulia Ruan ini benar-benar orang yang sakti. Dia benar-benar orang sakti. Jangan-jangan dia memang diutus oleh surga, wanita terpilih yang datang menyelamatkan negara Zauku? Segera panggil ayah ke istana. Aku punya hal penting untuk dibicarakan dengannya. Orang-orang di negara kalian ini benar-benar sangat licik, bahkan menggunakan cara yang kotor. Kamu. Apa kamu? Aku. Kamu. Aku. Kamu sudah kalah dalam pertarungan fisik. Kalian mengaku kalah, tidak? Baik. Kami memang kalah dalam pertarungan fisik, tapi masih ada pertarungan sastra. Kamu mungkin menguasai sihir, tapi aku tidak percaya dalam pertarungan sastra pun, kamu bisa mengalahkan negara Wu kami, sang cendekiawan nomor 1. Pertarungan sastra pun boleh saja. Ayo, pindah lokasi. Saudari yang baik, bagaimana menurutmu? Aku tidak membuatmu malu, kan? Sungguh tidak disangka, kamu ternyata begitu hebat. Aku sangat mengagumimu. Saudari, jangan lupakan janji kita. Setelah menyelamatkan Raja Chu, kamu harus mengembalikan kebebasanku. Berikutnya adalah pertarungan sastra. Apa kamu yakin bisa menang? Lihat saja nanti. Katakan saja, permainan seperti apa yang ingin kamu lakukan dalam duel kecerdasan ini? Aturan lama, adu pantun. Baiklah, karena tamu adalah prioritas, silakan kalian yang memberikan topiknya.
Baris pertamaku adalah sepetak tanah menjadi kuil, berkata puitis di sisi kuil, puisinya berbunyi, perang berkecamuk berbulan-bulan, surat dari rumah senilai 10.000 keping emas. Hanya itu saja? Ini adalah teka-teki kuno yang sulit lagi. Selama puluhan tahun, tidak ada yang bisa menjawab lanjutannya. Xiaobai, apakah kamu bisa menjawabnya? Begini saja, aku akan menanamkan model AI virtual terbaru ke dalam otakmu. Setelah itu, kamu akan menjadi ensiklopedia berjalan yang tak tertandingi. Berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk ini? Tidak mahal, kok cuma 10.000 poin saja. 10.000 poin itu tidak murah, tahu? Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menemui Qin Huan dan menggodanya beberapa kali lagi. Tempat ini terlalu boros poin. Bagaimana? Berpikir begitu lama. Pasti kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Itu hanyalah sebuah pantun biasa saja. Apa yang perlu ditakutkan? Xiaobai, apakah sudah siap? Sudah, sekarang pejamkan matamu dan rasakan perubahannya. Jika tidak bisa menjawab, cepatlah mengaku kalah. Jangan berlagak seperti itu di sini. Perasaan ini sungguh luar biasa. Kalian dengarkan baik-baik. Ini adalah balasan baris bawah dariku. Bebatuan gunung membentuk tebing. Si bisu berhenti di bawah tebing. Si bisu berkata, Panji kemenangan menggulung sisa awan di istana megah. Lampu hantu ditiup padam. Apa? Beraninya kamu mengutuk negaraku-negaraku? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Puisi jawaban dari Selir Muliaruan sangat luar biasa. Bukan hanya berhasil membalas puisi tersebut, tetapi juga mengangkat wibawa negara kita. Selir Muliaruan benar-benar sangat jenius. Tidak disangka wanita tak tahu malu ini. Benar-benar bisa membalas puisi yang sulit itu. Ruan-Ruan memang benar-benar seorang talenta luar biasa yang hebat dalam sastra dan bela diri. Berani sekali kamu. Kamu berani menyumpahi negara Wu agar hancur? Ini kan hanya permainan puisi saja. Kenapa harus dianggap seserius itu? Lagi pula, jika bukan kalian yang mulai memprovokasi, untuk apa juga aku mempersulit kalian? Baiklah. Kamu menang. Tahan dia. Kenapa kamu menyelamatkanku? Negara Zhao dan Wu kita sudah berperang bertahun-tahun. Aku dan Kaisar sama-sama tidak tega melihat rakyat menderita lagi. Aku membiarkanmu tetap hidup, berharap kamu bisa kembali dan memberi tahu rajamu bahwa perdamaian adalah yang paling penting. Baiklah. Aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Aku juga akan memastikan Raja Chu kembali ke negaranya dalam keadaan baik. Hari ini, aku kalah dari wanita luar biasa sepertimu. Aku sungguh mengaku kalah. Terimalah rasa hormatku. Tunggu dulu. Kamu berutang satu sembah sujud pada Kaisar negara Zhao kami. Wu Yong, hormat saya kepada Yang Mulia Raja. Bangunlah, Yang Mulia, Anda memiliki seorang selir yang sangat hebat. Saya mohon diri. Selir Muliaruan panjang umur, panjang umur, panjang umur selalu. Jangan seperti ini. Kalian cepatlah bangun. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Terima kasih karena sudah menyelamatkan Raja Chu dan menyelamatkan negara Zhao. Saudari, tugas saya sudah selesai. Bisa biarkan aku keluar dari istana sekarang? Kamu begitu ingin pergi dari sini? Apakah di tempat ini benar-benar tidak ada hal yang membuatmu ingin tinggal? Istana adalah tempat yang sangat rumit. Impianku adalah memiliki rumah besar, juga belasan pria tampan yang melayaniku setiap hari. Membayangkannya saja sudah membuatku senang. Apa yang ingin Anda bicarakan sampai harus mengatakannya di sini? Kamu ingin begitu banyak pria tampan? Memangnya aku bukan seorang pria? Apa di dalam matamu benar-benar tidak ada diriku? Bukankah kamu lebih menyukai laki-laki? Aku sama sekali tidak pernah bilang kalau aku menyukai laki-laki. Sejak awal sampai akhir, orang yang aku sukai hanyalah kamu seorang. Kamu menyukaiku? Benar, aku hanya menyukaimu. Aku hanya menginginkanmu
Aku hanya ingin melindungimu seumur hidup serta menyayangimu. Selama kamu tidak meninggalkanku, Tapi, kamu bahkan menganggapku seperti saudari sendiri. aku sengaja melakukan itu hanya untuk memancing perhatianmu. Aku berharap kamu bisa tanpa ada rasa bimbang sedikit pun untuk bersamaku. Ruan-Ruan, aku tidak ingin kamu pergi. Yang mulia, aku Ruan-Ruan, aku tahu kamu tidak menyukai istana. Bagaimana kalau begini? Aku akan membelikanmu sebuah kediaman di luar istana. Jika kamu merasa bosan, aku bisa pergi keluar bersamamu kapan saja untuk beristirahat selama beberapa hari. Menurutmu bagaimana? ini Aku tahu kamu menginginkan kebebasan. Tapi di masa yang kacau seperti sekarang, negara Wu bisa menyerang kapan saja. Setelah kamu keluar dari istana nanti, bagaimana aku bisa merasa tenang? apa yang dikatakan Qin Huan ada benarnya juga. Saat ini perang sedang di ambang pintu. Di luar sana sepertinya jauh lebih berbahaya. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Benarkah? Kamu tidak perlu khawatir soal masalah negara Wu. Aku bisa membantumu. Kenapa? Mungkinkah kamu mengerti cara memimpin pasukan perang? Aku punya rencana yang hebat. Jika kamu benar-benar punya cara untuk membantuku menyelesaikan penyatuan besar ini, agar rakyat bisa hidup damai dan makmur, maka aku akan mengangkatmu menjadi wanita suci dari negara Dazhao. Saat waktunya tiba, kamu akan bisa bersamaku dengan kedudukan yang setara. Selamat Tuan. Kali ini kalian sudah terikat dalam hubungan yang pasti. Menurut sistem, bayi telah berhasil hadir, dan mereka adalah kembar laki-laki dan perempuan. Apa? Apa ini tidak salah? Haruskah kamu memberiku anak sebanyak ini? Xiaobai, keluar kamu sekarang. Aku sudah bilang padamu, aku tidak ingin hamil. Cepat batalkan bayi ini sekarang juga. Tuan, buang jauh-jauh pikiran itu. Sistem kesuburanmu ini sangat kuat dan tidak terkalahkan. Meskipun hari ini kamu meminum racun arsenik dan membuat dirimu sendiri tiada, bayi di dalam kandunganmu tetap tidak akan bisa dihilangkan. Tidakkah ini terlalu kejam? Jadi sebaiknya kamu tenang saja, dan terimalah kenyataan ini. Aku tidak bisa menerimanya. Dasar raja neraka jahat. Aku pasti akan buat perhitungan denganmu cepat atau lambat. Kalau sudah tidak ada urusan lagi, saya mohon undur diri dulu. Hei, tunggu sebentar. Aku ingin menggunakan poin untuk ditukar dengan beberapa buku strategi perang. Seperti 36 strategi, dan juga seni berperang Sun Tzu atau semacamnya. Itu masalah mudah. Wah, ada apa ini? Dari mana datangnya semua pria tampan ini? Ini pemberian dari Raja Wu. Apa yang dilakukan Raja Wu? Raja Wu berkata, sebagai ucapan terima kasih karena kita sudah membiarkan Wu Yong tetap hidup, dia sengaja mengirim mereka untuk aku nikmati. Mengirim begitu banyak pria tampan untuk Anda nikmati? Yang mulia, reputasi Anda sepertinya sudah terdengar sampai ke negara Wu. Raja Wu ini jelas sedang mengejekku. Pengawal, bawa mereka keluar dan buat perhitungan. Yang mulia, ampuni kami. Tolong ampuni kami, Yang mulia. Jangan begitu. Ada begitu banyak pria tampan. Sangat sayang kalau mereka semua harus dihabisi. Berikan padaku. Berikan semuanya untukku saja. Berikan padaku. Berikan semuanya padaku. Untuk apa kamu menginginkan mereka? Hanya untuk memanjakan mata. Aku bisa membiarkan mereka semua tinggal di rumah besar di luar istana dan menjadi pelayan pria. Sempurna. Suruan-Ruan, kamu itu selir kesayanganku. Apa kamu tidak takut aku cemburu? Tenang saja Yang Mulia. Aku tidak akan mengabaikanmu hanya karena mereka. Aku akan membagi perhatianku secara adil. Oh iya, aku juga tidak mengambil mereka dengan cuma-cuma. Anggap saja ini sebagai hadiah balasanku untukmu. Buku strategi perang? Buku-buku strategi ini, aku jamin setelah kamu membacanya, di bawah langit ini, tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Kamu sangat beruntung. Kalian semua, ikut aku. Siap, laksanakan. Kakak,
Silakan nikmati tehnya. Ngomong-ngomong, saudari sekalian, apa kalian sudah dengar? Raja dari negara Wu memberi Yang Mulia banyak sekali pria tampan. Pria tampan? Yang benar? Benar. Pantas saja selama beberapa tahun ini, Yang Mulia mengabaikan kita semua. Apa dia benar-benar menyukai pria? Tidak mungkin kan? Kalau begitu ke depannya di istana ini harapan apa lagi yang kita miliki? Benar juga. Kalian, cepat lihat. Nyonya, lihatlah. Selir mulia Ruan ini sungguh terlalu arogan. Berani sekali di dalam istana. Membawa begitu banyak pria, sambil pamer ke sana kemari. Benar-benar tidak bermoral. Banyak sekali prianya? Bukannya itu Selir Mulia Ruan? Bagaimana situasinya ini? Di belakangnya diikuti oleh beberapa pria tampan. Suruh orang untuk mengawasinya. Begitu dia berani keluar istana, aku punya 10.000 cara untuk menghabisinya. Kakak Su, rumah yang dipersiapkan Yang Mulia untukmu sungguh luar biasa. Cukup mewah, aku menyukainya. Ayo masuk ke dalam dan lihat. Kakak Su, ada kejutan lain. Kalian semua, keluarlah. Tuan telah kembali. Salam, Tuan. Boleh juga. Tipe humoris dan asyik. Baiklah, nanti kau jadi penghangat suasana saja. Mengapa kau sangat pemalu? Ada tipe pemalu? Dan tipe aneh. Bagus juga. Qin Huan sudah melakukan hal ini dengan sangat baik. Kakak Su, keluarga kaya lainnya, lebih suka mempekerjakan perempuan sebagai pelayan, karena perempuan lebih teliti dan penuh perhatian. Tapi kenapa Anda malah harus mencari begitu banyak laki-laki? Memangnya kenapa urusan melayani ini selalu harus dikerjakan oleh kami para wanita? Bagiku, aku ingin laki-laki yang melayaniku. Dan saudari-saudari kita hanyalah pemimpinnya. Kakak Su, Anda sungguh unik dan berbeda. UWR sebaiknya kamu kembali ke istana dulu. Jangan lupa dengan hal yang aku percayakan padamu. Tenang saja Kakak Su, aku pasti akan membantumu untuk mengawasi selir Agung Yu. Aku percaya dengan kerjamu. Tuanmu ini lapar. Kalian semua cepat buatkan makanan. Baik, Tuan. Siapa kamu? Siapa kamu? Tuan telah memberimu banyak kesempatan, memintamu untuk menghabisi Kaisar. Kamu bukan saja tidak menyelesaikan tugasmu, malah menjalin hubungan asmara dengan Kaisar. Malam ini, Tuan memerintahkanku untuk mengakhiri hidupmu. Rasakan pembalasanku. Tolong, ada penyusup. Siapa kamu? Kamu tidak apa-apa? Kaisar. Di sini aku hanyalah Qin Huan. Mengapa kamu sebodoh ini? Anda adalah seorang kaisar. Bagaimana bisa Anda menyelamatkanku tanpa memedulikan nyawa sendiri? Ruan-Ruan, jangan pergi ya. Aku tidak bisa tanpamu. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku sanggup meninggalkanmu?
Aku mau makan yang itu. Sepertinya Pak Tua Rajayan itu tidak membohongiku. Apa yang kulihat di cermin sebelumnya, akhirnya menjadi kenyataan. Mantap. Kenapa kalian tercengang begitu? Memangnya ada apa? Gaya bicaramu angkuh sekali ya. Dibandingkan denganku saat di istana, maksudku, dibandingkan denganku saat di rumah, kamu jauh lebih angkuh. Xiaoqin, itu bukan apa-apa. Lihatlah dirimu, seperti orang udik yang tidak pernah melihat kemewahan saja. Aku, Kalian semua keluarlah. Baik, majikan. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaoqin ya. kalau kamu menyukainya, terserah sajalah. Namun, menjadikanmu sebagai Xiaoqinku tidak ada tantangannya. Aku lebih suka kamu menjadi saudara perempuanku saja. Itu kan mudah sekali. Kalau begitu, adik sayang, bolehkan saya makan sekarang? Tentu saja, boleh. Tubuhmu itu sangat kurus. Meskipun sekarang, di sisimu ada banyak pria tampan, tapi aku yakin bisa menjadi satu-satunya bagimu. Aku masih berharap kamu bisa ikut aku kembali ke istana. Xiaoqin, lihatlah keadaanku sekarang. Setiap hari menjalani hidup dengan bebas. Kalau kembali ke istana, selir-selirmu itu pasti akan memutar otak untuk menyingkirkanku. Aku tidak mau setiap hari menjalani hidup dengan rasa takut. Kamu benar. Aku pun merasa di sini jauh lebih nyaman dan tenang. Jika bisa memilih, aku sangat berharap bisa selamanya menemanimu di sini. Namun, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku sedikit pun? Tentu saja aku menyukaimu. Tapi meskipun cinta itu berharga, kebebasan jauh lebih penting. Jika demi cinta, harus melepaskan kehidupan yang selama ini dikejar. Jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu pilih? Aku mengerti. Andai aku bukan seorang kaisar, aku bersedia melepaskan segalanya demi kamu, mengorbankan segalanya. Tapi tirani Raja Wu, yang gemar berbuat kejam, membuatku sebagai pemimpin negara, tidak boleh membiarkan rakyat negara Zhao terjebak dalam penderitaan. Aku harus melawan negara Wu sampai akhir. Tenang saja. Sebelum masalah negara Wu selesai, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku berharap kamu tidak akan pernah pergi dariku. Mengenai masalah negara Wu yang menahan Raja Chu sebelumnya, serta tindakan provokasi mereka di mana-mana, bagaimana menurutmu? Mereka begitu lancang, pasti ada pengkhianat yang membantu secara diam-diam. Tapi saat aku mengirim orang untuk menyelidik, semuanya pulang tanpa hasil. Sepertinya aku harus mencari cara. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Kami datang untuk menghabisi kalian. Kurang ajar? Apa kalian tidak tahu kalau aku adalah kaisar saat ini? Kaisar, justru kaisarlah yang ingin kuhabisi. Lakukan sekarang. Qin Huan, pegang aku. Hantu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kita kembali ke sini lagi? Tenanglah, jangan takut. Ini bukan pertama kalinya kamu mengalaminya. Ini hanyalah teleportasi. Kamu ini sebenarnya manusia atau dewi? Kamu bisa memanggilku peri kecil. Aku serius? Setiap hal yang kamu lakukan terlalu aneh. Waktu pertandingan melawan duta besar negara Wu, kekuatan serangan jarak jauhmu, lalu kemampuan memanahmu, itu sungguh luar biasa. Lalu, masalah hari ini, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan logika. Kamu sungguh ingin tahu? Kamu bersedia memberitahuku? Baiklah. Xiao Bai, tunjukkan dirimu. Xiao Bai? Kamu bicara dengan siapa? Bai Wuchang. Apa? Bai Wuchang? Begitulah kejadian yang sebenarnya. Sudah selesai kuceritakan. Xiao Bai, pergilah dan periksa siapa dalang di balik kejadian hari ini. Permintaan tambahan seperti ini akan memotong poinmu. Potong saja. Baiklah, tunggu saja beritanya. Ini benar-benar luar biasa.
Merpati Pos. Kamu sedang berhubungan dengan siapa? Coba tebak. Apakah UER? Apa? Ada pergerakan mencurigakan di dalam istana? Ada yang ingin melakukan perebutan kekuasaan? Ya, dan itu sudah direncanakan sejak lama. Kamu begitu bersusah payah membuat rencana? Sepertinya kamu masih peduli padaku. Jangan terlalu percaya diri. Yang aku pedulikan adalah hidupku yang tenang. Jika negara Zhao sudah tiada, di mana lagi aku bisa hidup tenang? Tapi aku baru saja keluar dari istana. Belum puas bermain. Tapi sudah harus kembali lagi. Kamu akan kembali ke istana? Apa? Kaisar membawa wanita tidak tahu malu itu kembali lagi. Bahkan ingin melantiknya menjadi permaisuri. Suruhan Ruan. Sepertinya kamu memang ingin menentangku sampai akhir. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Apa? Anda ingin mengangkat Selir Muliaruan menjadi ratu? Benar sekali. Untuk posisi ratu, hanya dia yang pantas mendapatkannya. Tetapi yang mulia, kita berdua sudah menetapkan aturannya. Hanya orang pertama yang melahirkan pangeran, yang berhak diangkat menjadi ratu. Jika Anda melakukannya, takutnya itu akan mengundang kritikan orang lain. Ibu Suri, aku sudah membulatkan tekad mengenai hal ini. Tidak peduli apakah Selir Muliaruan adalah yang pertama melahirkan pangeran, bahkan jika dia tidak memiliki anak seumur hidupnya, aku tetap akan mengangkatnya sebagai ratu. Lagi pula, kedepannya aku tidak akan menyentuh selir yang lain lagi. Apa katamu? Yang mulia, dari zaman dahulu hingga sekarang, seorang kaisar selalu memiliki banyak selir untuk meneruskan keturunan keluarga kerajaan. Kenapa Anda harus bersikap seperti ini? Karena di kampung halaman Selir Muliaruan, sepasang pria dan wanita terikat untuk selamanya. Lihatlah betapa romantisnya hal itu. Dan hal ini adalah hal yang selama bertahun-tahun kunantikan dalam hatiku. Aku mencintainya dan telah berjanji padanya hanya akan mencintai dirinya seorang di hidup ini. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak setuju dengan hal ini. Ibu Suri, aku membuat keputusan ini bukan hanya karena perasaan cinta semata, tetapi juga demi masa depan negara. Ini pasukan besar negara Wu datang menyerang. Saat ini, hanya Ruan-Ruan yang bisa menyelamatkan negara Zhao kita. Saat negara Zhao berhasil mengalahkan negara Wu nanti, aku berencana untuk menobatkannya menjadi orang suci di negara Zhao Agung kita. Apa? Orang suci? Yang mulia, meskipun negara Zhao Agung kita memiliki tradisi tentang orang suci, dan seorang orang suci bisa berkedudukan setara dengan kaisar, namun sejak zaman dahulu kala, tidak pernah ada seorang wanita pun yang benar-benar bisa menjadi orang suci. Ibu Suri, aku sudah membulatkan tekad mengenai hal ini. Tolong percayalah padaku. Selir Muliaruan pasti sangat pantas menerima semua anugerah yang kuberikan kepadanya. Ayah, saat ini masalah penobatan Suruhan Ruan sebagai ratu sudah menjadi keputusan mutlak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kaisar menyukainya, kita akan merusak nama baiknya. Dan lihat saja, apakah kaisar masih akan menyukainya nanti. Apa maksud ayah? Atas titah langit, Kaisar menitahkan, Selir Muliaruan yang anggun dan berbudi pekerti, memiliki moral dan bakat luar biasa, telah membantuku dengan setia, dan memberikan jasa yang sangat besar. Hari ini, aku menobatkan Selir Muliaruan sebagai permaisuri, untuk menjadi ibu teladan bagi rakyat. Demikian titah Kaisar. Hamba berterima kasih atas anugerah luar biasa dari Yang Mulia. Bangunlah. Hormat kami kepada Yang Mulia Permaisuri. Semoga Permaisuri panjang umur, selalu diberkati dan panjang umur. Ternyata menjadi permaisuri rasanya cukup menyenangkan juga ya. Ruan-Ruan, kamu memintaku mencarikan beberapa jenderal yang bisa dipercaya. Aku sudah menemukannya. Bagus, mulai besok, aku akan mengajari mereka mempelajari strategi perang untuk mencari jalan demi melawan negara Wu. Lapor Yang Mulia Kaisar, dan Yang Mulia Permaisuri, Selir Agung Yu ingin bertemu. Untuk apa dia datang? Beritahu dia agar tidak mengganggu aku dan Permaisuri. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Turuti kata Permaisuri saja. Baik.
Selir memberikan hormat kepada kaisar dan permaisuri. Ada masalah apa, Selir Agung Yu? Dulu saya pernah memiliki perselisihan dengan permaisuri-permaisuri, tapi saya sudah menyadari kesalahan saya. Mulai sekarang, saya akan selalu setia mengikuti arahan permaisuri-permaisuri. Ini adalah arak persik. Buatan saya sendiri, sengaja saya bawakan untuk menebus kesalahan saya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lainnya. Ada yang aneh di balik semua ini. Karena Selir Yu sudah menyadari kesalahannya, maka masalah yang lalu tidak usah diungkit lagi. Bagaimana menurutmu, Permaisuri? Tentu saja, karena Selir Agung Yu sangat niat melakukan ini, maka aku tidak akan sungkan lagi. Yang Mulia, Permaisuri, Permaisuri. Permaisuri, Permaisuri, malam ini, izinkan aku menemanimu. Bersenang-senang sedikit. Untung saja, kamu menemukan cara Selir Agung Yu itu. Jika tidak, kemarin, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Selir Agung Yu memberikan kita obat. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk melayani Baginda Raja agar hamil keturunan bangsawan. Bahkan dia ingin menyuruh orang menodai saya agar hubungan kita retak. Syukurlah, ingin mencelakai kami. Jangan harap. Selamat karena janin. Tuan kembali menempel dengan sukses. Dengan bantuan sistem keberuntungan kehamilan, sekarang ada 4 bayi kembar di perut Anda. Kalian sudah keterlaluan. 1 kali melayani langsung hamil 2 bayi, berarti poinku kembali ke 0 lagi. Ruan, kamu kenapa? Setiap kali melakukan itu denganmu, poinku akan langsung habis. Apa susahnya soal itu? Tangan. Bukankah dengan menyentuhku kamu bisa dapat poin? Sentuhlah sesukamu, sentuh berapa lama pun boleh. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Kenapa itu Anda? Kenapa itu kamu? Kemarin aku jelas-jelas melihat wanita tak tahu malu itu, dan Baginda meminum arakku. Tidak mungkin salah. Syukurlah kita berdua. Bukanlah ayah dan anak kandung. Jika tidak, kita akan dikutuk oleh langit. Pasti ini karena suruhan-ruan lagi, semua ini pasti ulah wanita itu. Sepertinya suruhan-ruan. Memang benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Apa? Selir Agung Yu. Ternyata kemarin malam dikirim ke tempat tidur ayahnya sendiri? Benar sekali. Lagi pula, aku juga mendengar sebuah kabar bahwa Adipati Yu dan Selir Agung Yu ternyata bukan ayah dan anak kandung. Mereka bukan ayah dan anak? Mereka mengatakannya sendiri. Hal itu sudah pasti benar. Sepertinya masalah ini menjadi semakin menarik saja. Dulu kalian tidak bisa mengalahkan negara Wu, itu semua karena kalian, meskipun memiliki kemampuan bela diri, tapi kalian tidak punya strategi. Seni perang Sun Tzu adalah strategi perang paling hebat di dunia ini. Sekarang aku akan mengajari kalian satu persatu. Siasat pertama dari seni perang Sun Tzu. Akan membuat negara Wu tidak bisa masuk. Ruan, semua strategi yang kamu ajarkan ini sungguh luar biasa. Kini negara Zhao bisa terselamatkan. Bagi Anda saat ini, yang lebih penting adalah menenangkan pemberontakan internal. Apa maksudmu? Jika Anda tetap di dalam istana, bagaimana mungkin ular itu mau keluar dari lubangnya? Jadi aku harus Memimpin pasukan secara langsung. Bocah Qin Huan itu sungguh tidak tahu diri. Pasukan negara Zhao yang hanya 110.000 itu, kandang binibi Barisimuna, bagaimana bisa melawan 1 juta pasukan hebat milik negara Wu? Keputusannya memimpin pasukan langsung. Hanyalah untuk menyerahkan nyawa. Bukankah itu bagus? Jika Qin Huan tewas di medan perang, langkah terakhir rencana kita tidak perlu lagi kita lakukan. Itu bagus sekali. Perkemahan kita ada di depan. Lapor. Melapor pada Yang Mulia. Kita telah menang. Benarkah? Strategi perang milik Permaisuri sungguh ajaib. 1 juta pasukan milik negara Wu
hampir tidak ada yang tersisa. Baru saja Raja Negara Wu di garis depan terluka terkena anak panah dan mereka semua sudah mundur. Bagus sekali. Permaisuri, kalian pergilah dulu. Baik. Adalah kamulah yang menyelamatkan negara Zhao. Ruan, kamu tidak apa-apa? Cepat panggil tabib kekaisaran ke sini. Tidak usah, aku baik-baik saja. Baik-baik saja? Kenapa bisa begini? Dasar bodoh. Masa mual karena hamil saja tidak tahu? Mual karena hamil? Jangan-jangan kita akan punya anak? Benarkah? Ini semua gara-gara Raja Yan, orang tua-tua yang menyebalkan itu. Katanya ada sistem keberuntungan bayi. Kukira maksudnya nasib baik. Ternyata malah benar-benar dibuat hamil. Keberuntungan bayi? Bagus sekali. Aku harus berterima kasih kepada Raja Yan. Hari ini benar-benar ada kabar baik yang bertubi-tubi. Begitu senangnya, ya? Tapi, bukan sekadar kabar baik biasa. Ada 2 pasang anak laki-laki dan perempuan, alias kembar 4. Apa? Kembar 4? Itu sungguh luar biasa. Hebat sekali. Turunkan aku. Jangan senang dulu. Meskipun peperangan di luar sana memang sudah berakhir, tapi pertarungan di rumah kita bahkan belum dimulai. Sepertinya ini saatnya kita kembali ke istana. Sebelum kembali ke istana, kamu harus menyebarkan berita ini terlebih dahulu. Katakanlah aku sedang mengandung, dan sudah diperiksa oleh master, dan sudah pasti bayinya laki-laki. Apakah kamu bermaksud untuk menyulut api ke sarangnya, supaya ular berbisa itu mau keluar? Setelah lama bersamaku, ternyata kamu jadi semakin pintar juga. Ini semua karena caramu mendidikku. Wahai ratuku, Jili perintahkan seluruh pasukan untuk segera kembali ke ibu kota. Apakah berita ini benar? Lapor Ibu Suri yang mulia, berita ini sepenuhnya benar. Kabar ini baru saja dikirim dari garis depan. Bagus sekali. Luar biasa. Akhirnya keturunan Dashao telah hadir. Berani-beraninya kalian. Kalian benar-benar berani memberontak? Benar saja, persis seperti dugaanku. Warna aslimu akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Jangan banyak bicara. Kami sebenarnya adalah orang Wu. Letakkan senjata kalian. Ikut dengan kami. Ibu Suri, kakak Kaisar, apakah kalian baik-baik saja? Kaisar, cepatlah. Cepat tolong kami. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kalian agar tetap aman. Sungguh keterlaluan. Kejahatan yang kalian lakukan sekarang adalah dosa besar yang bisa menghancurkan seluruh keluarga kalian. Menyerahlah sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Adipati Yu, Dewa Maut, kamu pandai sekali bercanda. Adipati Yu ini ternyata adalah bos yang menindasku di kehidupan sebelumnya. Bagus sekali. Di kehidupan sebelumnya kamu memperlakukanku lebih buruk dari sampah. Di kehidupan ini, aku ingin kalian mendapat hukuman yang paling berat. Kaisar. Mereka ini kenapa? Ibu Suri, kejadian hari ini, semuanya adalah rencana mereka. Mereka berdua adalah mata-mata dari negara Wu. Apa? Selir Agung Yu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Ternyata kamu sebenarnya orang Wu. Lalu kenapa? Maafkan aku, Ibu Suri. Hari ini kalian tidak punya jalan keluar lagi. Selir Agung Yu, lepaskan kami. Apapun syarat yang kamu ajukan, aku akan mengabulkannya. Ibu Suri, ibu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Lagi pula, dia dan Adipati Yu sama sekali bukan ayah dan anak. Urusanku dengan Selir Agung Yu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Jika ingin orang lain tidak tahu, maka jangan pernah melakukannya. Kamu sama sekali bukan ayah dari Selir Agung Yu, melainkan atasannya. Kalian berdua menyamar sebagai ayah dan anak untuk menyusup ke dalam negara Zhao dan menggunakan koneksi kalian agar Selir Agung Yu bisa mengintai di sisi Kaisar demi mencari informasi militer. Ucapanku benar kan? Semua yang kamu katakan benar. Lalu kenapa? Hebat apapun dirimu, hari ini nasibmu sudah di ujung tanduk. Untungnya, kalian berdua bukanlah ayah dan anak kandung. Kalau tidak, untuk hal menjijikkan yang kalian lakukan di tempat tidur itu, aku bahkan merasa malu mewakili kalian. Wanita kejam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku omong kosong. Apakah aku omong kosong atau tidak? Kamu sendiri tahu betul kenyataannya. Jika kamu berani memberi obat untuk mencelakai orang, jangan takut itu akan berbalik padamu. Suruhan Ruan, kamu benar-benar ingin tamat.
Xiao Bai tampar mulutnya. Siapa? Siapa yang berani memukulku? Tampar lagi. Ayah, ayah tolong aku. Ayah, dia, mereka. Mereka punya ilmu hitam, ayah. Apa hebatnya punya ilmu hitam? Hanya dengan dirinya sendiri, apa dia sanggup melawan? Pasukanku yang sebanyak ini, semuanya, habisi dia. Pengawal, habisi dia sekarang. Siap. Tunggu sebentar. Yang mulia, maafkan hamba yang terlambat menyelamatkan Anda. Mohon ampuni hamba. Jenderal Jili, kamu datang tepat waktu. Adipati Yu, Selir Agung Yu, nama besar Jenderal Jili, pasti sudah sering kalian dengar. Jika kalian meletakkan senjata sekarang, aku bisa memberikan akhir yang terhormat bagi kalian. Hanya dengan orang-orang ini, kamu ingin membuatku menyerah? Sungguh terlalu percaya diri. Adipati Yu, sekarang negara Wu sudah tidak punya harapan. Jangan lagi keras kepala. Apa? Kamu benar-benar ingin menjadi pengkhianat terbesar bagi negara Wu? Sepanjang masa? Qin Huan, aku tahu negara Wu sudah kalah. Tapi selama kamu tiada, masih ada harapan bagi negara Wu. Apa maksudmu? Yang mulia, perut hamba sangat sakit. Sepertinya hamba terkena racun. Apa? Teracuni? Siapa yang berani meracuninya? Mungkinkah di dalam istana ini, selain Adipati Yu dan Selir Agung Yu, masih ada pengkhianat lainnya? Qin Huan, sudah kukatakan, hari ini kamu harus berakhir. Hari ini, negara Zhao akan menyambut kaisar yang baru. Adipati Yu, Hamba menghadap Baginda Raja. Kaisar, mohon maafkan aku. Kakak Kaisar? Kamu? Qin Yu, dasar binatang kamu. Dia itu adik kandungmu, apa yang sedang kamu lakukan? Tahta negara Zhao selalu diwariskan kepada yang tertua. Mengapa saat sampai pada generasiku, tahta itu harus diberikan kepada Qin Huan? Aku adalah putra sulung. Tahta kerajaan seharusnya milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik diriku sendiri. Kakak Kaisar. Aku tahu, kamu selama ini selalu merasa kesal tentang hal ini. Tetapi, aku sungguh tidak menyangka kamu akan mengkhianati negara. Adikku tersayang, pergilah dengan tenang. Tahta negara Zhao ini, nantinya aku yang akan mendudukinya. Semuanya silakan berdiri. Qin Yu, ternyata benar itu kamu. Jika bukan karena menunggumu muncul, sudah sejak lama aku habisi kawanan penjahat kelas Teri ini. Pejabat, segera habisi wanita penyihir suruhan ruan ini. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali untuk berbakti, tapi kamu justru memilih jalan buntu ini. Ternyata, orang yang selama ini menyuruhku untuk menghabisi kaisar adalah kamu. Ruan-ruan. Sepertinya aku sudah tidak kuat, tapi aku berat meninggalkanmu. Tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu tiada. Ruan-ruan, apa yang baru saja kamu berikan padaku? Luka-lukaku? Sepertinya mulai sembuh. Nenek buyut, kenapa kamu datang lagi? Jangan tegang begitu. Aku kesini untuk berdamai denganmu. Kamu akhirnya bersedia memaafkanku? Sudahlah, sudahlah. Kamu hanya perlu menjanjikan satu hal padaku, maka semua masa lalu kita akan dianggap selesai. Aku sudah tahu, kamu pasti punya rencana licik lagi, dan ingin mencoba mengancamku. Ini yang terakhir kali. Aku bersumpah. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Terima kasih. Aku tahu kamu yang terbaik. Jangan konyol. Putaku. Suruhan ruan. Dasar wanita iblis. Sihir apa yang kamu gunakan? Xiao Bai, poinku ini, bisakah ditukar dengan obat penawar racun? Ada banyak sekali obat penawar racun. Bantu aku menawar racun para prajurit itu. Siap laksanakan. Kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu benar-benar ingin tahu? Aku takut kamu tidak akan punya nyali. Apa yang harus aku takuti? Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Xiao Bai muncullah. Bai Wuchang ada di sini. Bai Wuchang? Bai Wuchang? Benar sekali. Aku adalah
sosok yang sering kalian dengar. Namun belum pernah kalian temui, Bai Wuchang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku kalah di tangan seorang wanita? Kakak Kaisar, menyerahlah. Kamu sudah kalah. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah darimu. Kemari, pengawal. Habisi mereka semua sekarang juga. Siapa yang berani menyentuh permaisuri? Jika ingin langsung pergi ke akhirat, silakan maju ke depan. Kita semua sudah habis. Qin Yu, tentang penangkapanmu waktu itu, semuanya adalah palsu. Itu semua adalah persekongkolanmu dengan Raja Wu. Apa aku tidak salah? Semua itu sudah tidak penting lagi. Tapi Qin Huan, aku tidak akan tunduk padamu. Seandainya saja aku tidak beruntung. Bisa menemukan permaisuri, mungkin negara Zhao sudah lama hancur. Qin Yu, kamu salah. Kaisar memiliki hati yang baik dan sangat bijaksana. Memiliki pemimpin yang bijak sepertinya adalah anugerah bagi rakyat negara Zhao. Sedangkan kamu menghabisi ibu dan saudara sendiri dengan kejam. Jika orang sepertimu yang berkuasa, di mana letak keadilan? Kalah ya tetap kalah. Semua itu tidak ada bedanya lagi. Sebelum aku tiada, setidaknya menghabisi 2 mata-mata negara Wu bisa dianggap sebagai penebusan atas dosa-dosaku. Jangan... Waktumu di dunia belum habis, masih terlalu dini bagimu untuk tiada. Pengawal, cabut gelar kehormatan Raja Chu dan jadikan dia rakyat jelata. Mulai sekarang, dia tidak boleh lagi menginjakan kaki di istana kerajaan. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia karena tidak menghukum saya. Semuanya, dengarkan perintahku. Mulai saat ini, secara resmi, aku angkat permaisuri Su Ruan menjadi negara dasar wanita suci. Selamat untuk wanita suci. Selamat berbahagia, wanita suci. Karena sudah seperti ini, tidak ada salahnya juga. Aku tinggal di istana ini. Belakangan ini, kamu harus benar-benar menjaga keselamatanmu. Oh, sayangku, cepatlah beristirahat. Jangan sampai kelelahan cucu kesayangan bangsaku ini. Ibu Suri, saat sedang hamil, banyak bergerak itu sebenarnya bagus. Lihat dia. Putraku, tolong beritahu dia. Sakit sekali. Sudah waktunya melahirkan, Ibu Suri. Pengawal, cepat panggil bidan. Selir permaisuri, ayo terus berusaha. Xiao Bai. Apa kamu ada di sana, Xiao Bai? Aku ada di sini. Rasanya sakit sekali. Apa ada cara supaya aku tidak kesakitan? Tentu saja ada caranya. Hanya saja, kamu harus mencari seseorang untuk menggantikan penderitaanmu itu. Kenapa melahirkan bisa sesakit ini? Sangat mengharukan. Bukankah ini sangat mengharukan? Benar sekali. Apanya yang benar? Ini semua gara-gara kamu, sampai menimbulkan banyak sekali masalah seperti ini. Ingatlah nanti. Kerjalah dengan serius. Kita ini profesional, bukan amatiran. Baik, bos. Bos. Apa yang terjadi? Tolong. Kenapa kamu malah lari-lari? Apa sebenarnya yang terjadi? Bos, maafkan saya tidak sengaja salah menjemput nyawa orang. Aku akan menghabisi kalian.